Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Dr. Evi Nur Afifah SE MSE selaku dosen pengampu mata kuliah Managerial Economics di kelas 88B serta rekan-rekan MBA Universitas Gadjah Mada sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuka presentasi kami dengan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa sebetulnya harga dari kesehatan kita? Bagi sebuah perusahaan, kesehatan pekerja mungkin sering dilihat sebatas angka pada biaya asuransi ataupun produktivitas. Tapi bagi para pekerja itu sendiri, kesehatan adalah modal utama mereka untuk bekerja dan menghidupi keluarganya. Sebagai seorang leader, kita sering sekali dituntut untuk fokus pada efisiensi biaya dan juga profit. Tapi di balik semua angka itu, ada aspek manusia yang tidak boleh kita abaikan. Pertanyaan dasar inilah yang melandasi riset dari William Evans dan juga Viscusi tahun 1993 dengan judul Income Effect and the Value of Health. Kami dari kelompok 4 bersama saya Altarisa Belani dengan rekan saya Rizka Yuliarsi dan juga Dea Pinkan Anggraini ingin mengajak Anda semua untuk membedah paper ini. Pada slide berikutnya, ada pertanyaan utama yang coba dijawab oleh riset ini, yaitu apakah orang dengan pendapatan lebih tinggi otomatis menilai kesehatan mereka dengan harga yang lebih mahal. Secara ekonomi, alur terlihat sangat logis seperti pada bagian di slide. Ketika pendapatan ataupun income itu naik, kesediaan seseorang untuk membayar demi keselamatan atau yang sering kita sebut dengan willingness to pay itu juga ikutan naik. Akhirnya, nilai ekonomi dari kesehatan itu sendiri otomatis meningkat. Dalam bahasa ekonomi manajerial, riset ini ingin menguji apakah keselamatan termasuk normal good, yaitu barang ataupun layanan yang permintaannya akan selalu naik seiring bertambahnya daya beli kita. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang nyata. Ketika kita bicara soal willingness to pay, kita tidak boleh lupa satu variabel kunci yaitu ability to pay atau kemampuan untuk membayar. Seorang pekerja pabrik berupah minimum bukan berarti mereka tidak menghargai nyawa mereka saat bekerja tanpa alat pelindung yang layak. Masalahnya, mereka tidak punya pilihan finansial. Sebaliknya, pekerja di level eksekutif yang punya kemewahan finansial untuk membayar lebih demi keselamatan ekstra. Sebagai manajer, studi tahun 1993 ini memberikan kita 3 pelajaran penting. Kalau kita lihat dari sisi managerial economics, kita paham bagaimana cara merancang produk dengan fitur keselamatan premium karena konsumen di segmen atas memang bersedia membayar lebih untuk itu. Lalu dari sisi risk management, menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar perusahaan harus berinvestasi untuk keselamatan kerja. Jangan sampai karena upah pekerja di lapangan rendah, kita mengasumsikan standar keselamatan mereka juga bisa ditekan serendah mungkin. Lalu yang ketiga, dari sisi bisnis strategi, bisa membantu kita untuk menyusun value-based pricing, yaitu menentukan harga yang pas untuk produk keselamatan di segmen pasar. Lalu, bagaimana Evan dan Viscusi membuktikan teori ini? Mari kita lihat metodologi di slide berikutnya. Sekarang, kita masuk ke bagaimana riset ini dijalankan. Sebelum studi ini keluar, riset terdahulu biasanya menggunakan metode hedonic wage approach. Sederhananya, metode ini mengukur nilai kesehatan dari selisih gaji pekerja di sektor berbahaya. Jadi logikanya kalau mau dibayar lebih untuk pekerjaan berbahaya, selisih gaji itu dianggap sebagai harga nyawa. Tapi Evan dan Viscusi ini mengkritik hal itu. Di dunia nyata, pekerja kelas bawah terpaksa mengambil pekerjaan berbahaya bukan karena mereka murah, tapi karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Untuk menghindari bias ini, penelitian ini beralih ke keputusan rumah tangga. Mereka atau Evan dan juga Viscusi ini menyurvei sebanyak 949 responden di North California, Amerika Serikat mengenai willingness to pay mereka demi membeli produk konsumen sehari-hari yang jauh lebih aman dari zat kimia berbahaya. Alur penelitian ini bisa kita lihat pada diagram di sebelah kanan dari survei 949 responden, kemudian datanya diolah menggunakan expected utility model dan diestimasi dengan maximum likelihood estimation untuk melihat hubungan aslinya. Hingga kita bisa menyimpulkan bagaimana income ini mempengaruhi valuasi dari kesehatan. Lalu apa temuan empirisnya? Studi ini membuktikan bahwa
Kesehatan memang merupakan normal good, nilai elastisnya berada di angka 0,17 hingga 0,39. Yang mana secara matematis angka ini bernilai positif, yang artinya kalau pendapatan itu naik, otomatis willingness to pay terhadap keselamatan dan juga kesehatan itu naik. Namun karena nilainya di bawah 1, sifatnya adalah inelastis. Pesan pentingnya adalah keinginan untuk sehat dan selamat adalah kebutuhan dasar ataupun fundamental dari semua orang, baik itu dari golongan atas maupun dari golongan bawah. Kelompok pendapatan rendah terlihat kurang bersedia membayar keselamatan bukan karena mereka tidak menghargai hidup, tapi semata-mata karena keterbatasan anggaran atau budget constraint. Lalu, bagaimana kita menghubungkan temuan riset ini dengan teori-teori mikroekonomi yang sering kita pelajari di kelas? Mari kita bahas di slide berikutnya. Pada bagian ini, saya akan membahas analisis teoritis yang menghubungkan temuan penelitian Evans dan Viscusi dengan konsep-konsep ekonomi yang dijelaskan dalam buku Managerial Economics and Business Strategy karya Bay and Prince. Penelitian Evans dan Viscusi berfokus pada bagaimana individu menilai kesehatan dan keselamatan, serta bagaimana nilai tersebut berubah seiring dengan tingkat pendapatan. Nah, temuan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori ekonomi utama. Yang pertama, expected utility theory. Yang kedua, risk aversion and consumer choice theory. Yang ketiga, income elasticity dan normal good theory. Nah, selain itu, terdapat beberapa teori lain yang relevan seperti teori willingness to pay, analisis biaya manfaat, dan konsep marginal utility. Nah, kita masuk ke pembahasan teori yang pertama, yaitu expected utility theory, di mana teori ini menyatakan bahwa konsumen memilih alternatif yang memberikan manfaat atau kepuasan tertinggi, bukan hanya keuntungan finansial terbesar. Nah, dalam penelitian ini, banyak konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang lebih aman karena manfaat berupa penurunan resiko cedera yang dianggap lebih berharga daripada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga manfaat dan resiko yang mungkin mereka hadapi. Selanjutnya, penelitian ini juga sejalan dengan risk aversion and consumer choice theory. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen harus memilih trade-off antara harga yang lebih murah atau tingkat keamanan yang lebih tinggi dari suatu produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun resiko kesehatan yang dihadapi relatif kecil, konsumen tetap bersedia membayar untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap risiko berperan penting dalam keputusan konsumen. Nah, lalu masuk ke teori selanjutnya, di mana kontribusi utama penelitian ini adalah bukti bahwa kesehatan merupakan normal good, sebagaimana dijelaskan oleh income elasticity theory. Hasil penelitian menemukan bahwa elastisitas pendapatan terhadap nilai kesehatan itu sebesar 0,17 sampai 0,39, yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula nilai yang diberikan terhadap kesehatan dan keselamatan. Dengan kata lain, individu berpendapatan lebih tinggi memiliki willingness to pay yang lebih besar untuk mengurangi resiko kesehatan. Nah, selain itu terdapat beberapa teori lain yang relevan seperti teori willingness to pay, analisis biaya manfaat, dan konsep marginal utility. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana individu maupun perusahaan mengevaluasi trade-off antara biaya tambahan yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh oleh tingkat kesehatan serta keselamatan. Nah, setelah kita memahami landasan teori yang menjelaskan mengapa konsumen menghargai kesehatan dan keselamatan, pertanyaan berikutnya adalah apa implikasinya bagi dunia bisnis? Nah, temuan Evans dan Viscusi menunjukkan bahwa nilai kesehatan dan keselamatan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Artinya, konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan tingkat keamanan dan perlindungan yang mereka rasakan. Temuan ini memberikan implikasi penting pada strategi segmentasi pasar, penurunan harga, serta pengambilan keputusan investasi perusahaan. Nah, pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam praktik bisnis. Implikasi yang pertama adalah pada strategi segmentasi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berpendapatan lebih tinggi memiliki willingness to pay yang lebih besar terhadap fitur keselamatan. Oleh karena itu, perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan tingkat pendapatan dan preferensi terhadap keamanan. Contohnya dapat dilihat dari industri otomotif.
Produsen kendaraan dapat menawarkan fitur keselamatan canggih seperti automatic emergency braking, lane departure warning, dan adaptive cruise control pada kendaraan premium yang ditujukan untuk konsumen yang lebih menghargai keamanan. Nah, implikasi kedua adalah pada strategi penetapan harga atau pricing-based strategy. Karena konsumen menilai keamanan sebagai manfaat tambahan, perusahaan dapat menetapkan value-based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Akibatnya, produk dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dapat dijual dengan harga premium. Contohnya adalah helm bersertifikasi, kursi baik kendaraan, maupun makanan organik yang umumnya memiliki harga lebih tinggi karena menawarkan rasa aman yang lebih besar bagi konsumen. Selain itu, meningkatkan nilai bagi pelanggan, strategi ini juga membantu perusahaan menciptakan diferensiasi dan meningkatkan margin keuntungan. Nah, implikasi berikutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi perusahaan melalui konsep marginal analysis. Prinsip dasarnya sangat sederhana, yaitu investasi pada fitur keselamatan layak dilakukan apabila manfaat tambahannya atau marginal benefitnya lebih besar daripada biaya tambahannya atau marginal cost. Sebagai contoh, produsen dapat menggunakan bahan yang lebih aman meskipun biaya produksinya meningkat, selama konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi karena menganggap produk tersebut lebih aman bagi anak. Selain itu, penilaian ini juga mendukung penerapan cost benefit analysis. Dengan mengetahui nilai ekonomi dan pengurangan resiko, perusahaan dapat menghitung apakah suatu program keselamatan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biayanya. Manfaat tersebut dapat berupa berkurangnya kecelakaan, menurunnya biaya kompensasi dan asuransi, meningkatnya produktivitas, serta meningkatnya reputasi perusahaan. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan dan keselamatan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga dapat menjadi strategi bisnis yang menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Dengan demikian, penelitian Evans dan Viscusi menunjukkan bahwa kesehatan dan keselamatan memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi konsumen. Pemahaman ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk merancang segmentasi pasar, strategi harga, dan keputusan investasi yang lebih efektif sekaligus menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan penelitian Evans dan Viscusi. Pada artikel ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan dan valuasi kesehatan. Namun, seperti penelitian empiris lainnya, artikel ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan ketika menginterpretasikan hasilnya. Yang pertama yaitu menggunakan data survei hipotesis atau contingent valuation. Keterbatasan utamanya adalah penggunaan metode contingent valuation, yaitu responden diminta menyatakan ketersediaan membayar willingness to pay terhadap skenario hipotesis, bukan melakukan transaksi nyata. Akibatnya terdapat kemungkinan hypothetical bias, yaitu perbedaan antara apa yang dikatakan responden dalam survei dan apa yang benar-benar akan mereka lakukan ketika harus mengeluarkan uang secara nyata. Konsumen mungkin melebihkan atau meremehkan nilai yang mereka berikan terhadap keselamatan karena tidak menghadapi konsekuensi finansial yang sesungguhnya. Yaitu yang kedua, merupakan pendapatan digunakan sebagai proksi kekayaan. Mereka tidak memiliki data mengenai kekayaan sehingga menggunakan pendapatan sebagai variabel pengganti. Padahal dalam teori ekonomi, pendapatan dan kekayaan merupakan konsep yang berbeda. Dua individu dengan pendapatan yang sama dapat memiliki tingkat aset, tabungan, dan investasi yang sangat berbeda. Oleh karena itu, hubungan antara pendapatan dan valuasi kesehatan yang ditemukan dalam penelitian ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan pengaruh kekayaan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu resiko yang diteliti relatif kecil dan bersifat jangka pendek. Penelitian ini hanya menggunakan resiko kesehatan ringan seperti luka bakar mata, keracunan kulit, gangguan inhalasi, dan keracunan gas akibat penggunaan produk rumah tangga. Resiko-resiko tersebut
tidak mewakili kondisi kesehatan yang lebih serius seperti kanker, kecacatan permanen, atau resiko kematian. Akibatnya, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat generalisasikan untuk keputusan yang melibatkan resiko kesehatan besar atau jangka panjang. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa penelitian ini menemukan bahwa responden cenderung bersifat risk netral. Yang keempat, sampel terbatas pada satu wilayah. Data dikumpulkan dari konsumen di Greensboro, North Carolina, Amerika Serikat. Meskipun karakteristik sampel dianggap cukup representatif, hasil penelitian tetap berpotensi dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, validitas eksternal penelitian menjadi keterbatasan apakah diterapkan pada negara berkembang atau masyarakat dengan tingkat pendapatan, pendidikan, dan preferensi resiko yang berbeda, termasuk Indonesia. Yang kelima yaitu asumsi fungsi utilitas yang sederhana. Model penelitian ini mengasumsikan bahwa dampak kesehatan ringan dapat diperlakukan sebagai penurunan pendapatan ekuivalen atau income loss equivalent. Dalam kenyataannya, dampak kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, kenyamanan psikologis, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Penyederhanaan ini memudahkan estimasi ekonometrika, tetapi dapat menyebabkan nilai kesehatan yang diperoleh lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya dirasakan individu. Yaitu yang keenam, tidak mempertimbangkan faktor perilaku. Pada penelitian ini mengasumsikan bahwa individu bertindak rasional sesuai expected utility theory. Padahal penelitian perilaku seperti prospek teori dari Kahneman dan Tversky menunjukkan bahwa individu seringkali membuat keputusan yang dipengaruhi oleh emosi, persepsi risiko, framing, dan bias kognitif. Oleh karena itu, model Evans dan Viscusi mungkin belum sepenuhnya menangkap perilaku nyata konsumen dalam menghadapi risiko kesehatan. Pada keterbatasan penelitian Evans dan Viscusi ini dapat disimpulkan terletak pada penggunaan skenario hipotesis, penggunaan pendapat sebagai proksi kekayaan, fokus pada risiko kesehatan ringan, keterbatasan sampel geografis, dan penyederhanaan fungsi utilitas, serta asumsi rasionalitas konsumen. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang kuat dalam membuktikan bahwa kesehatan dan keselamatan merupakan normal goods dan menjadi salah satu studi penting dalam literatur managerial economic, health economic, dan risk analysis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi penelitian berikutnya, yaitu yang pertama adalah validasi hypothetical bias dengan membandingkan data Start WTP dengan perilaku pembelian real untuk meminimalkan hasil bias hipotesis pasar. Yang kedua yaitu perdalam kondisi finansial dengan pisahkan pengukuran ekonomi secara spesifik antara pendapatan, kekayaan, likuiditas, utang, dan asuransi. Yang ketiga yaitu variasi resiko kesehatan dengan mengamati berbagai tingkat resiko medis masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan ringan hingga resiko kematian. Yang keempat yaitu memperluas cakupan wilayah dengan menggunakan sampel multiwilayah dan lintas negara untuk memperkuat tingkat generalisasi hasil studi. Yang kelima, model utilitas holistik
dengan kita mengembangkan model yang mencakup aspek kualitas hidup, produktivitas, kondisi psikologis, dan beban keluarga. Yang keenam yaitu integrasi ekonomi perilaku dengan memadukan expected utility theory dengan konsep perilaku real seperti bias kognitif dan loss aversion. Selanjutnya dapat menggunakan metode yang lebih kuat dengan mengamati perkembangan data dalam jangka waktu atau rancangan eksperimen berhadiah agar hasil studi lebih meyakinkan dengan memastikan nilai kesehatan yang dihitung tidak hanya mewakili suara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi saja. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom komentar. Sebagai penutup, kami ingin mengutip esensi utama dari slide terakhir kami, yaitu health and safety are not just costs to be managed, but investment that create value for individuals, business, and society. Sekian, terima kasih.